Selamat datang di pelatihan kita yang ke-6. Jangan lupa di setiap pelatihan kita tetap diberikan kuis atau tugas, dan siapapun yang rajin mengerjakan tugas dan mengikuti sesi ini sampai selesai akan mendapatkan sertifikat dan juga hadiah. Syarat untuk mendapatkan hadiah adalah mengikuti pelatihan dan mengerjakan tugas ya ibu-ibu sekalian. Saat ini tidak ada bapaknya sudah mengundurkan diri dari Semarang. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian bisa mengikuti sesi ke-6 hari ini dan sesi ke-7 di pertemuan selanjutnya, dan rajin mengerjakan tugas sehingga ibu-ibu sekalian bisa mendapatkan hadiahnya, yaitu Big Book, di mana untuk Surabaya kemarin sudah ada 2 pemenang, Ibu Masfia Ulfa, Ibu Haja Masfia Ulfa, dan Ibu Dewi Anggreni. Mudah-mudahan Bu Mbak Dwi, pemenang dari Lampung siapa Mbak Dwi? Ibu Ruminingsih sama Ibu Esther. Wow, selamat Ibu Ruminingsih dan Ibu Esther dari Lampung. Wah, dari Bogor ini nggak bisa, dari Jawa Barat nggak bisa ditanya ini. Ibu Clara tidak hadir ini. Ibu Clara nggak join ya Bu Magda? Enggak, Pak, tapi yang dari Lampung, dari Jabar ada Ibu Idama. Ya, pemenangnya. Itu Bu Kairana masuk juga. Baik, selamat datang para ibu-ibu dan guru-guru yang baik. Silakan mengikuti pelatihan kita yang ke-6, sesi ke-6. Semoga Bapak, Ibu-ibu sekalian bisa mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh Bu Mirta dan mendapatkan hadiahnya. Silakan Bu Mirta, bisa dimulai. Terima kasih, selamat mengikuti. Terima kasih Pak Daniel. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa melihat wajah ibu-ibu kembali di tahun yang baru ini. Ceria ya wajahnya, semangat. Semoga kita semua tetap semangat di dalam mengajar dan membina, mendidik anak-anak didik kita ya. Saya izinkan saya untuk share screen sebentar. Bagi yang pertama kali hadir dalam pelatihan ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di dalam seri pelatihan guru yang dibawakan oleh Cinta Baca. Oke. Saya akan membawakan hari ini, topik kita pada hari ini adalah bullying, dan bagian ini adalah bagian yang kedua ya. Waktu bagian yang pertama sudah diberikan waktu bulan Desember yang lalu, jadi apabila Bapak Ibu terlewat sesi yang itu, boleh mengunjungi website YouTube Cinta Baca, kemudian Bapak Ibu bisa mengikuti sesi yang kelima. Oke, hari ini kami akan fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan di dalam sesi kelima, namun belum sempat dijawab, dan kebanyakan daripada pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih praktis ya. Jadi kami mengharapkan bahwa dari jawaban pertanyaan hari ini boleh bisa semakin memperkaya pengetahuan kita semua tentang menanggulangi atau menghadapi kasus bullying atau mencegah juga kasus bullying. Sebagai saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa saya memang bukan pakar atau spesialis dalam bidang bullying ini, tetapi karena ada permintaan untuk membahas topik ini, saya berusaha untuk membaca artikel-artikel penelitian dan juga buku-buku yang ada pada saya, yang kemudian saya bisa rampungkan dan coba untuk bagikan. Jadi juga saya mohon maaf kalau misalnya nanti ada beberapa pertanyaan misalnya yang saya kurang pede dalam menjawab gitu ya, tapi saya bisa cari tahu lebih lanjut dan mungkin akan saya jawab lebih lanjut lagi. Tetapi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan pada sesi Desember bulan lalu, saya akan coba sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk menjawabnya. Ya, mari kita mulai sesi pada hari ini. Ya. Oke. Ya, jadi topik kita pada hari ini adalah bullying yang bagian kedua.
Oke, ini adalah beberapa sumber-sumber yang saya ambil untuk membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu telah utarakan, dan juga beberapa artikel-artikel yang lain yang di samping daripada ini saya bisa berikan daftarnya nanti melalui Korwil setempat. Oke, jadi saya mencoba untuk mengkategorikan beberapa pertanyaan yang ada di dalam beberapa kategori sehingga memudahkan kita semua untuk mendiskusikan dan menjawabnya. Yang pertama adalah tentang pertanyaan tentang apakah tindakan ini dan itu merupakan bullying. Jadi di sini apakah ejekan karena perbedaan kepemilikan harta juga merupakan bullying. Anak tersebut sering diejek karena mainan yang dia beli bukan original tapi KW. Juga karena dia tidak memiliki mobil, jadi sering diejek. Apa yang harus dilakukan? Oke, itu pertanyaan. Ada satu pertanyaan. Kemudian di sini bilang, bagaimana jika pelaku bullying berasal dari keluarga serumah? Misal mengatain si anak cengeng dan tua bejat, apakah itu termasuk salah satu tindakan bullying? Lalu bagaimana solusinya? Apakah pemberian label, misalnya si ompong, si cadel, si poni, berponi, si bawel, itu termasuk dalam pembulian? Bagaimana kalau memanggil anak dengan nama ortu bapaknya? Apakah itu termasuk bully? Nah, untuk yang pertama ini saya kategorikan sebagai definisi daripada bully itu, sehingga kita bisa lebih jelas lagi untuk mengira-ngira ya, atau untuk memastikan apakah ini termasuk bullying atau tidak. Untuk itu saya akan mengulang lagi definisi bullying yang yang telah diberikan. Mohon para peserta bisa mute. Jadi bullying itu adalah segala macam bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang biasanya lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap orang lain, yang tujuannya adalah menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi itu ada beberapa poin di sini ya. Pertama, agresi penindakan kekerasan. Satu atau sekelompok orang yang biasanya lebih kuat atau lebih berkuasa. Jadi ada suatu ketidakseimbangan dalam kekuatan dan kekuasaan di sini. Bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kalau sudah memenuhi kategori atau kriteria ini, maka itu sudah merupakan bullying ya. Dan di sini saya ingin mengingatkan lagi akan jenis-jenis bullying ya, yang sudah dijabarkan waktu bulan Desember yang lalu. Jenis bullying adalah berupa fisik, ya misalnya memukul, menendang, mendorong ya, atau menampar. Ada juga yang bersifat verbal, mengejek, mengata-ngatain, mencemooh. Ada yang bersifat relasional atau psikologis, yaitu sengaja menyebarkan kebohongan atau gosip sehingga satu anak itu dikucilkan oleh teman-temannya atau mempengaruhi sekelompok orang untuk mengucilkan satu orang temannya ini. Jadi memang dia tidak secara langsung membuli orang itu dengan mengata-ngatain, tetapi dia menyebarkan kebohongan atau mempengaruhi sekelompok orang untuk tidak berteman dengan satu orang misalnya. Kemudian ada juga pelecehan seksual, dan juga yang sangat marak adalah cyberbullying seperti yang telah kita bahas bulan lalu. Nah, orang-orang yang terlibat yang saya ingin ingatkan sekali lagi, orang-orang yang terlibat adalah yang pertama pelaku bullying atau pembuli ya, yang kedua adalah target atau korbannya, dan yang ketiga adalah bystander atau pengamat penonton. Nah, dari bystander ini mereka bisa memainkan beberapa peran ya. Yang pertama bisa menjadi asisten, yang kedua bisa menjadi penguat, malah misalnya dia bersorak-sorai gitu ya, memberi tepukan, menyemangati, itu jadi reinforcer. Ada yang bersifatnya orang luar, outsider, jadi dia tidak memihak antara pembuli ataupun korban, tetapi dia juga tidak melakukan apa-apa. Jadi dengan keberadaan mereka di situ, walaupun mereka tidak berpihak atau tidak menyemangati, itu pun bisa juga memberikan dorongan kepada pembuli karena dia merasa, ini ada penontonnya ini, jadi dia merasa hebat, dia merasa jago. Kemudian yang keempat adalah pembela atau defenders. Ini adalah orang-orang yang menonton, tetapi akhirnya dia mau berpihak kepada si korban dan kemudian membela ya. Nah, ada satu istilah yang saya telah utarakan waktu di sesi yang lalu, yaitu menjadi upstander. Jadi apa yang kita ingin didik di dalam anak-anak didik kita adalah orang-orang yang melihat atau menjadi bystander itu jangan tinggal diam menjadi bystander, tetapi jadilah upstander. Bukan bystander, tapi jadi upstander. Upstander adalah orang yang berani untuk stand up ya, untuk berdiri membela si korban ya. Nah, di sini kemudian kita akan beralih dengan sebab daripada perilaku bullying ini ya. Jadi pertama adalah saya ingin ingatkan sekali lagi, ini pertanyaan saya screenshot waktu itu dari kolom chat, tetapi saya hilangkan nama-namanya ya, karena video ini nantinya akan di-upload di YouTube, jadi saya tidak tahu apakah Bapak Ibu keberatan kalau namanya dipajang ya. Jadi saya sudah cut semua namanya.
Tapi saya percaya Bapak Ibu bisa ingat siapa yang menanyakan ya pertanyaan ini ya. Dan oke, jadi pertanyaan berikutnya adalah apa penyebab utama sehingga anak tersebut suka melakukan bully? Para pelaku bullying pada umumnya punya masalah dalam kejiwaannya atau sebatas penyimpangan sosial. Bagaimana jika perilaku pembulian anak didapatkan dari kerabat saudara di rumah yang pasti akan berdampak pada perilaku si anak di sekolah? Pelaku bullying di masa kecilnya yang tidak teratasi atau tidak pernah ditegur akan menjadikan dia seorang yang berkarakter bagaimana? Kemudian ada juga pertanyaan yang baik di sini, bagaimana dengan fase perkembangan anak dari tahap perkembangan? Dan anak usia 3 tahun adalah memasuki masa egosentris yang tinggi, suka melawan, berkata tidak, dan ingin menang sendiri. Apakah ini juga termasuk contoh dia pukul temannya, rebut mainan temannya, apakah anak ini termasuk membuli temannya? Karena saya lagi mengatasi dan menghadapi perilaku anak usia 3 tahun. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah sebagai guru-guru PAUD, TK, dan mungkin SD yang masih awal-awal, kita harus pertama-tama mengakui bahwa bullying itu sudah terjadi di dalam anak usia dini. Riset mengatakan bahwa tinggi 20% dari anak umur 2 sampai 5 tahun itu pernah mengalami kekerasan fisik, bullying fisik, dan juga 14% dari anak umur 2 sampai 5 itu pernah mengalami ejekan ya, bullying secara verbal. Nah, di sini penting sekali penelitian menunjukkan bahwa untuk cara yang paling efektif untuk menghentikan dan merubah karakter anak menjadi pembuli itu tepatnya dilakukan pada masa anak usia dini. Sebelum karakter itu menjadi mendarah daging ya, atau menjadi sulit untuk dirubah dan dibentuk. Sama halnya dengan semua perilaku yang negatif yang ingin kita bentuk itu selalu paling efektif bila dilakukan di masa emas mereka, yaitu di masa anak usia dini, 0 sampai 8 tahun ya biasanya. Nah, di sini apa penyebab utama anak tersebut suka melakukan bully? Dari penelitian dan riset yang saya baca, di situ dikatakan ada beberapa faktor. Yang pertama, mungkin lingkungan keluarganya. Apabila ayah ibunya atau pengasuhnya di rumah yang menjaga dia ada suatu tindakan kekerasan, belum tentu terhadap anaknya. Misalnya kekerasan terhadap saling suami istri misalnya. Lalu apapun mungkin juga kekerasan terhadap anaknya. Nah, itu juga bisa berdampak secara psikologis dan sosial emosional kepada anak ini sehingga dia bisa melampiaskan perasaannya itu dengan membuat kegiatan maksudnya berlaku membuli ya. Ini tidak selalu, tetapi ini adalah contoh-contoh di mana kejadian-kejadian atau lingkungan-lingkungan seperti ini bisa menimbulkan sifat yang membuli. Ya. Kemudian ada juga lingkungan rumahnya mungkin yang sebenarnya tidak ada kekerasan apa-apa, tetapi orang tuanya mungkin tidak begitu menghabiskan waktu untuk membimbing karakter dan membimbing sikap dan perilaku anak itu. Jadi kurang adanya kehadiran orang tua dalam membimbing dan membesarkan di dalam jalan yang baik, itu juga bisa membuat anak itu cenderung untuk membuli. Kemudian yang berikutnya adalah bila dia pernah menerima suatu kekerasan ya, misalnya dari temannya, ya misalnya kadang-kadang dia juga menjadi victim atau korban daripada bully, dia juga bisa menjadi pembuli nantinya. Itu juga bisa. Tidak selalu, tetapi ada ada juga kejadian seperti itu. Kemudian juga efek daripada gadget. Apabila anak terlalu sering menonton, menghabiskan waktu dengan layar ya, gadget, TV ataupun komputer ya, seperti itu, dan dia tidak mendapatkan cukup kesempatan untuk bersosialisasi dengan manusia-manusia, dengan teman-teman sebayanya, itu juga bisa membuat dia secara pertumbuhan, perkembangan tidak baik ya, dan juga bisa menimbulkan suatu kecenderungan untuk bersikap agresif. Itu ada ya, terutama ketika tontonannya semua bersifat agresif, bersifat banyak kekerasan, itu juga bisa menimbulkan seperti itu. Tetapi ada juga penelitian mengatakan apabila tontonannya bersifat lebih edukatif, lebih mengajarkan tentang bagaimana berteman, bagaimana saling membagi, saling mengasihi, saling sharing ya, saling bergiliran, itu malah juga bisa membentuk suatu sifat yang baik. Jadi tontonan yang ditonton itu penting juga sekali ya, penting sekali. Nah, kemudian apabila dia bergaul dengan teman-teman yang suka membuli, itu pun menjadikan seseorang lebih cenderung untuk mempunyai sikap bullying ya. Jadi itu beberapa penyebabnya ya, atau mungkin lebih tepatnya kepada beberapa hal-hal yang bisa menimbulkan suatu sifat membuli di dalam diri seorang anak. Nah,
Ini saya akan beranjak kepada tentang anak yang usia 3 tahun ini. Mengapa bullying ini kami bahas di dalam seri ini, padahal seri ini kan khususnya untuk anak usia dini dan SD 1, 2, 3 ya. Jadi saya ingin tekankan sekali lagi, sebagai guru-guru PAUD, penting sekali untuk kita mengakui bahwa kejadian bullying ini sudah terjadi di lingkungan PAUD, TK, dan SD 1, 2, 3 ini. Penting sekali untuk kita mengakuinya. Kalau kita menganggap remeh dan kita berkata, biasalah anak-anak kecil kan memang begitu, nanti juga belajar sendiri, justru itu akan memperkeruh keadaan. Jadi penelitian semua menunjuk mengarah kepada bagaimana peran kita sebagai guru PAUD, guru TK, ataupun guru SD yang masih tingkat rendah ini, untuk bisa melakukan sesuatu yang berdampak sangat besar terhadap pembangunan karakter atau membentuk karakter anak ini. Jadi waktu kita melihat di sini, mungkin anak-anak usia 3 tahun ini masih egosentris. Semuanya saya, dunianya mengelilingi saya. Saya semua, kalau misalnya ini punya saya, direbut ya, semuanya saya. Nah, itu merupakan tahap perkembangan yang normal. Tetapi kalau misalnya dia cenderung melakukan itu dan juga mungkin melakukan itu terhadap satu anak itu terus ya, misalnya dia selalu merebut mainannya dari anak itu terus bilang saya gitu, itu sudah kita bisa menjadi rambu-rambu ya, rambu-rambu untuk mengetahui bahwa ini adalah tindakan pra-bullying. Ya, saya ulangi ya. Jadi kita harus waspada kepada tindakan pra-bullying. Tindakan pra-bullying adalah tindakan yang memang sesuai dengan perkembangan anak awalnya, tetapi kalau kita tidak bimbing dia ke dalam perilaku yang lebih baik, tidak membentuk perkembangan sosial dan perkembangan emosional dia dengan sewajarnya, itu akan bisa menjadi tindakan atau perilaku atau karakter yang membuli. Jadi kita harus awas mungkin ya, kita mesti hati-hati untuk mengawasi apakah ada tindakan-tindakan pra-bullying yang perlu kita langsung tebas dari awal ya, langsung kita tebas dari awal, langsung kita tindak lanjuti, tetapi caranya adalah bukan dengan sesuatu yang reaksi yang keras dan galak dan berlebihan, tetapi justru kita bimbing mereka itu dengan kasih sayang dan kelemah lembutan. Kita memberikan contoh teladan kepada mereka bagaimana caranya, misalnya anak ini selalu merebut mainan temannya. Kita contohkan kepada dia, ayo coba kita ngomong begini, boleh nggak saya pinjam mainannya? Gitu. Kita kembalikan dulu mainannya ke anak yang direbut ini, lalu kita bilang, ayo coba kamu ngomong sama teman kamu, boleh nggak saya pinjam mainannya? Nanti kalau misalnya dia belum siap untuk meminjamkan, dia bilang, oh oke, ibu guru kasih 5 menit, dia main 5 menit lagi, nanti ibu guru pasang timer ya, pasang alarm, nanti sudah 5 menit alarmnya bunyi, nanti kamu boleh dapat giliran. Nah, di situ dia belajar, oh jadi ada konsep meminta dengan baik, bukan merebut, ada konsep bergiliran ya, jadi saya juga harus tahu bagaimana cara bergiliran dan menunggu giliran saya. Nah, itu kita bimbing pelan-pelan dan kita bimbing dengan halus, dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, sehingga anak juga bisa belajar mempunyai atau memiliki kemampuan sosial yang semakin baik lagi ya. Jadi itulah sikap-sikap pra-bullying yang harus kita ambil tindakan ya. Nah, kemudian di sini dibilang, jadi bagaimana perilaku pembelian dapat didapatkan daripada kerabat saudara? Ya tentunya, karena lingkungan di mana mereka tumbuh itu akan sangat berdampak pada perkembangan mereka. Jadi itu memang bisa mempengaruhi perilaku anak di sekolah. Jadi para pelaku bullying di masa kecilnya yang tidak teratasi atau tidak pernah ditegur akan menjadikan dia seorang yang berkarakter bagaimana? Riset mengatakan bahwa pembuli yang terus dibiarkan sampai dia dewasa membuli itu akan memiliki beberapa dampak yang negatif. Salah satunya yang paling ekstrim adalah dia bisa menjadi sampah masyarakat ya. Jadi dia bisa menjadi kriminal, menjadi sampah masyarakat, ataupun kalau misalnya dia seseorang yang sangat pandai dan tetap bisa menempuh pendidikannya sampai perguruan tinggi dan kemudian mendapatkan pekerjaan, juga mungkin ada kecenderungan dia membuli teman-teman dewasanya ya. Jadi setelah dia beranjak dewasa pun dia masih mempunyai sifat untuk membuli, mungkin di lingkungan kerjanya, di lingkungan pertemanannya. Nah, di sini makanya penting sekali ya. Jadi untuk yang pertanyaan yang ini, para pelaku bullying pada umumnya punya masalah dalam kejiwaannya atau sebatas penyimpangan sosial, itu kita perlu ingat bahwa awalnya mungkin itu merupakan perkembangan yang normal di dalam diri anak-anak ya, perkembangan yang masih dianggap wajar. Tetapi kalau kita tidak memberikan bimbingan yang tepat kepada anak ini, maka misalnya dia akhirnya menjadi kebiasaan membuli,
lama-kelamaan anak ini akan tumbuh mendapatkan kenikmatan daripada penderitaan orang lain. Jadi dia mulai merasa nikmat untuk menindas orang lain. Dia untuk membuli orang lain itu merupakan suatu kenikmatan bagi dia. Nah, itulah mulai beranjak kepada sisi psikologis ya, sisi psikologis yang sudah tidak sehat. Itu mungkin suatu perkembangannya yang dapat kita lihat di situ. Jadi penting sekali untuk kita sebagai guru-guru TK, guru-guru PAUD, dan guru SD 1, 2, 3 untuk menindaklanjutinya selagi masih lebih mudah untuk membentuk karakter anak dibandingkan kita membiarkannya dan menganggap remeh atau menutup mata ya, sehingga nantinya dia makin karakter membuli itu makin dibiarkan, tidak ada tindakan apa-apa dari guru, tidak ada suatu panutan atau contoh apa-apa yang diberikan oleh gurunya, sehingga itu makin mendarah daging dan makin sulit untuk ditangani ketika nanti dia sudah beranjak ke SD tingkat yang lebih tinggi maupun ke SMP, SMA, ataupun mahasiswa, seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang kita beralih kepada si pembulinya sekarang ya. Kita menyorot kepada pembulinya. Bagaimana mengatasi anak yang sering mengejek temannya? Bagaimana menghadapi pelaku bullying yang sebenarnya dia melakukan bullying itu karena ada perintah dari orang lain, bukan atas dasarnya sendiri. Bagaimana kalau misalnya bully itu orang tuanya bagaimana ya? Atau cara penyampaian kepada orang tua anak pelaku bullying karena kadang-kala anaknya dipukulin sehingga kita takut kalau mau kasih tahu takut anaknya nanti dipukuli. Bagaimana cara mendisiplinkan anak didik yang sudah dalam kategori parah dalam bullying? Ini waktu itu saya sudah pernah jawab, tapi mungkin saya bisa jabarkan di sini sehingga orang-orang peserta dari wilayah lain bisa juga belajar daripada pertanyaan yang lainnya. Kemudian bagaimana caranya mengatasi bullying fisik? Kemudian ini tadi yang di halaman pertama saya sudah ajukan, kemudian saya ingin mengarah kepada apa yang harus dilakukannya. Jadi untuk bullying ini, yang ingin saya ingatkan adalah kita harus membangun relasi yang positif dengan si pembuli ini. Ya, kita harus cari tahu sebenarnya kenapa sih dia membuli. Misalnya dengan anak yang sering mengejek seperti ini, kita boleh cari tahu apakah dia mengejek karena dia mungkin susah untuk bergabung dengan satu kelompok teman, jadi dia perlu mengejek sehingga mencari perhatian, ataukah dia minder malah, jadi dia harus menutup keminderannya dengan mengejek. Nah, itu kita bisa cari tahu dan kita selidiki dengan cara berelasi, lebih mendekati dia, mengamati dia, kemudian kita bantu dia. Kita bantu mengalihkan kebiasaan mengejeknya dengan hal-hal yang positif. Misalnya, dia mengejek itu karena sebenarnya dia punya sifat kepemimpinan yang kuat ya, sehingga dia merasa dia pantas untuk mengejek temannya. Nah, kita alihkan sifat kepemimpinan yang kuat ini, kita alihkan suruh dia memimpin satu kegiatan di kelas gitu. Jadi dia mau tidak mau dia harus menjadi panutan di kelasnya. Jadi dia belajar untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan ketika dia melihat bahwa dia dipuji, diberikan dorongan, ketika dia melakukan hal yang baik, dia jadi lebih mendapatkan kenikmatannya itu daripada hal-hal yang positif dan bukan dari mengejek atau seperti itu ya. Nah, kalau misalnya pelaku bullying itu dia melakukan karena perintah dari orang lain, itu sebenarnya juga sudah bullying karena dia Permisi, juga Bu Mirta. harus, ya. Ini beberapa wilayah tidak terlalu mendengar suara Ibu, bisa mohon dikencangkan lagi? Oke, sebentar ya, coba saya lihat ini ya. Tadi sempat tenggelam. Muncul lagi. Oke, coba saya lebih dekat. Terima kasih. Ini lebih baik, Ibu Mata? Ini sudah terdengar lebih jelas? Bagaimana Surabaya lebih baik? Saya sekarang sudah lebih baik mendengarnya. Baik. Oke. Oke. Ya. Oke, Bu. Tolong ini saja ya, kalau misalnya ada kendala, tolong diberitahukan. Terima kasih. Oke, jadi di sini kalau misalnya dia melakukan tindakan bullying pun, dasar asas yang harus kita tekankan kepada semua orang, baik itu murid-murid kita maupun orang tua murid adalah tindakan bullying itu tidak dapat ditoleransi. Tindakan bullying itu tidak dapat diterima, apapun alasannya. Walaupun itu dia perintah daripada orang lain, atau apapun itu tidak dapat ditoleransi. Tetapi pendekatannya kepada pelaku bullying adalah bukan dengan kekerasan. Karena kalau kita melakukan kekerasan, menindaklanjuti dengan sangat agresif kepada pelaku bullying, itu malah menjadikan dia contoh bahwa perilaku agresif itu tidak apa-apa. Ya. Nah, kemudian juga dengan halnya pada orang tua. Apabila orang tua yang melakukannya, itu merupakan suatu hal yang harus kita tekankan pada awal tahun pelajaran mungkin, ataupun pendekatan secara pribadi dengan orang tuanya untuk menunjukkan bahwa tindakan ini tidak boleh ditoleransi di dalam lingkungan sekolah ya, maupun juga di lingkungan rumah sebenarnya. Tetapi terutama di lingkungan sekolah di mana kita masih mempunyai andil ya. Jadi di sini
kita harus melakukan pendekatan kepada orang tua untuk tidak melakukan seperti itu, karena dampaknya adalah anaknya juga mencontoh kepada orang tuanya dan melakukan tindakan bullying ini. Dan kita harus tekankan kepada mereka, ini apa dampaknya kalau anak daripada bapak ibu itu mencontoh tindakan bullying, apa dampaknya kepada anak itu sendiri, sehingga mereka bisa melihat itu bahaya buat anak mereka sendiri. Ketika anak mereka menjadi pembuli, itu bahaya, nanti dampaknya akan sangat panjang di kemudian hari. Ya. Nah, untuk orang tua yang misalnya kita takut melaporkan karena takut anaknya dipukuli, kita perlu memberikan pengertian kepada mereka. Salah satu dampak daripada kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak adalah anaknya menjadi pembuli. Itu salah satu dampak yang bisa terjadi, ya. Jadi mereka mesti diberikan pengertian bagaimana caranya mendisiplinkan anak mereka dengan tidak melakukan kegiatan yang agresif, ya, tidak melakukan kekerasan, tidak memukul, tetapi mungkin bisa mencari konsekuensi-konsekuensi yang lain sehingga mereka bisa didisiplinkan tanpa dipukuli, ya, seperti itu. Nah, kemudian mengatasi bullying yang fisik itu pun kita juga sama, ya, pendekatannya pendekatan relasi satu dengan satu, ya. Relasi itu penting sekali untuk membangun pengertian kita akan anak ini. Kemudian kita lihat apakah dia mengapa dia melakukan bullying fisik ini, gitu. Apakah dia merasa tidak diterima, apakah dia merasa minder, lalu alihkanlah ke hal-hal yang positif sehingga di mata teman-teman mereka anak ini juga menjadi positif karena anak ini disukai atau diterima oleh teman-teman mereka karena dia melakukan hal yang positif, bukan karena dia membuli secara fisik, ya. Sama halnya dengan anak-anak yang mengejek, ya, karena adanya kesenjangan sosial atau kesenjangan status ekonomi, kita harus lihat apakah yang mengejek itu satu anak ataupun sudah merupakan satu kelompok atau mungkin seluruh kelas misalnya mengejek anak ini. Kalau misalnya hanya satu anak, kita melakukan pendekatan pribadi, kita bacakan buku cerita, kita berdialog dengan dia, ya, atau kita memberikan nasihat atau bimbingan dengan cara kasih sayang juga. Kita melakukan pendekatan pribadi sehingga kita bisa koneksi dengan dia. Maksudnya kita bisa nyambung dengan dia sehingga dia bisa menerima arahan daripada kita, ya. Nah, tetapi kalau misalnya itu sudah merupakan ejekan dari sekelompok anak di kelas itu, nah, penanganannya adalah secara menyeluruh, secara satu kelas. Diberikan bimbingan secara seluruh kelas, misalnya memainkan peran, membacakan buku cerita, ya, seperti yang akan saya berikan contohnya nanti juga. Itu bisa dilakukan juga. Nah, untuk anak didik yang sudah parah dalam bullying, misalnya menendang dan mengejek, sementara guru tidak bisa bekerja sama dengan orang tua misalnya, ya. Apakah jika minta dia dikeluarkan atau diskors itu merupakan solusi? Yang satu hal yang ingin saya ingatkan adalah memang ini merupakan keputusan yang tidak mudah dan ini bukan suatu jawaban yang ya atau tidak, tetapi setiap kasus itu berbeda-beda naturnya, ya. Yang ingin saya coba tanyakan kepada masing-masing pendidik adalah coba bayangkan ketika dia diskors dan dikeluarkan dari sekolah itu, apakah mungkin untuk dia menemukan sekolah lain yang bisa menerimanya? Atau malahan mungkin dia ada kemungkinan akan putus sekolah di situ. Kalau dia sampai putus sekolah atau ditentang atau dikucilkan oleh sekolah-sekolah lain, tidak diterima, ditolak oleh sekolah-sekolah lain, kemungkinan besar untuk dia di mana ada pemulihan karakternya itu sangat minim sekali. Dan kemungkinan besar dia akan tumbuh menjadi anak yang berkarakter tidak diinginkan, ya, dan menjadi seseorang yang tidak berguna di dalam masyarakat. Jadi coba pikirkan itu dan apakah kita masih bisa berbuat lebih daripada apa yang diminta daripada kita untuk membentuk karakter ini, ya. Itu jawaban saya untuk pertanyaan itu. Nah, ini adalah satu gambar yang saya sudah kasih lihat, mungkin ini keempat kali, ya, ketiga kali atau keempat kali saya kasih lihat, tetapi memang intinya adalah anak-anak pembuli ini yang paling menyebalkan, bikin jengkel kita, paling bikin kita sebel, ya, adalah justru orang-orang yang paling membutuhkan kasih sayang. Jadi betapapun dia menyebalkan, menjengkelkan pada kita, yang paling sulit untuk dikasihi orang-orang ini, anak-anak ini adalah yang paling membutuhkan kasih sayang kita. Karena itulah kita perlu berelasi, coba untuk mengerti dia lebih dalam lagi, mengerti mengapa dia berkarakter seperti ini, apa latar belakangnya, apa pergumulan dia, apa lingkungan di mana dia tempat tinggal dia, seperti itu, supaya kita bisa lebih berempati kepadanya dan menolong dia, ya, untuk memulihkan karakternya.
Oke, ini ada satu penjabaran tentang dua macam sekolah, di mana satu sekolah itu ini mungkin memang bukan untuk situasi TK PAUD ya, mungkin lebih kepada SMP SMA ya, tetapi mungkin atau SD kelas 4, 5, 6, tetapi saya ingin menjabarkan perbedaan antara sikap sekolah yang mengambil sikap tindakan sangat tegas tapi dingin, ya, tegas dengan dingin, ataupun sekolah yang mengambil pendekatan yang restoratif. Pendekatan restoratif itu pendekatan yang bersifat memulihkan, ya, menyembuhkan, memulihkan seperti itu. Jadi andaikan ada satu anak ya, satu anak fiktif ini ya, dia namanya Carlos dan dia berantem besar dengan orang tuanya sebelum dia berangkat ke sekolah dan dia jadi telat ya. Nah, coba kita lihat perbedaannya ujung-ujungnya ketika dia menghadiri atau dia pergi ke sekolah yang sangat tegas, sangat dingin, ataupun pergi sekolah yang pendekatannya lebih hangat dan lebih restoratif ya, atau lebih memulihkan. Kalau dia pergi ke sekolah yang sangat dingin dan tegas ini, dia mungkin datang di sekolah itu selalu sudah ada metal detektor, itu untuk mencari anak-anak yang membawa benda-benda tajam, ya, pisau seperti itu. Dia lewat pemeriksaan benda tajam itu, dan juga waktu udah lagi masuk ke sekolah, udah bete, udah telat, dia masih harus diperiksa, digeledah oleh petugas keamanan sekolah, karena itu yang dilakukan oleh sekolah mereka. Nah, kemudian waktu sampai ke kelas, gurunya memarahi dia di depan seluruh kelas, jadi mempermalukan dia, udah lagi dia bete, dimarahin di depan seluruh kelas, sehingga dia kemudian nyaut balik, akhirnya dia diberi hukuman gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dia pergi ke kantin dan dia berantem di situ dengan satu anak. Nah, ketika dia berantem, langsung petugas keamanan sekolah menangkap dua anak ini, kemudian ditahan di suatu tempat kamar di sekolah itu yang tempat menahan anak-anak bermasalah ya pada hari itu. Jadi pada hari itu dia tidak bisa ikut kelas. Dia kelas miss karena dia skip kelasnya semua karena dia harus ditahan di tempat ruangan yang untuk hukuman itu ya, ruangan detensi itu. Nah, kemudian sekarang dia jadi ada rekor di catatan sekolahnya. Hari ini dia berantem, hari ini dia ditahan di tempat di ruang hukuman seperti itu. Dan juga dia akan diskor dari sekolah. Nah, ketika dia hadir di sekolah satunya misalnya, begitu dia datang, dia tetap disambut dengan hangat oleh guru-guru dan oleh tata usaha sekolahnya. Ya, kemudian juga dia dipersilakan masuk dengan teman-temannya. Nah, ketika dia masuk ke dalam kelas, walaupun dia telat, tapi gurunya menunggu sampai akhir kelas, memanggil dia, dan kemudian menanyakan kenapa dia telat. Kemudian dia juga membuat janji dengan konselor sekolahnya. Ya. Kemudian setelah itu, ketika ada kejadian di mana dia berantem di kantin, dia akan yang menengahi dia adalah teman-teman yang ditunjuk sebagai mediator ya, ada mediator siswa ya, siswa-siswa yang berfungsi sebagai mediator ya, ada juga staff yang bersifat sebagai support ya, untuk memberikan support dukungan untuk menengahi. Kemudian mereka mengajak anak yang berantem, si Carlos dengan temannya ini yang berantem untuk duduk bersama dan kemudian berbincang-bincang sehingga ketegangan menurun ya, ketegangannya menurun, kemudian mereka berbincang-bincang, akhirnya mereka si Carlos dan anak ini setuju untuk membantu membersihkan kantinnya yang tadi sudah diberantakin karena mereka berantem. Nah, kemudian setelah mereka membersihkan kantin ini pada waktu jam mereka kosong, sehingga dia tidak harus bolos kelas apapun karena dia membersihkannya pada saat jam kelas kosong. Jadi dia tetap bisa mengikuti kelasnya dengan penuh, tidak bolos kelas apapun, sehingga dia tetap tidak dikucilkan ya, tidak dirugikan dengan tapi ini kemudian dipertemukan dengan konselor dan konselor itu menolong dia berbincang-bincang juga dengan orang tuanya, kemudian membantu untuk menengahi konflik yang ada di rumahnya ketika dia tadi berantem dengan orang tuanya secara sengit ya. Oke, itu yang contoh di mana jadi harapannya adalah semoga kita di dalam sekolah kita masing-masing juga bisa melakukan pendekatan yang restoratif, bukan pendekatan yang tegas dan dingin yang menjadikan anak ini pembuli ini mungkin lebih keras lagi, lebih sengit lagi, tetapi justru pendekatan yang bersifat memulihkan, yang bersifat merestorasikan perilaku dia dan hubungan dia dengan orang-orang di sekitarnya. Oke.
Nah, kemudian sekarang kita beralih kepada si korban pembuli ini ya. Dan dari sisi si korban itu, bagaimana jika korban diancam oleh pelaku agar tidak melaporkan? Memang seringnya korban itu akan diancam. Karena itu kita sebagai guru dan orang tua, kitalah yang harus lebih pintar-pintarnya untuk mendeteksi apakah ada perubahan dalam perilaku anak ya. Misalnya anak ini tiba-tiba jadi tidak mau bermain lagi bersama tetangganya. Misalnya anak ini tiba-tiba menjadi diam atau tiba-tiba tidak mau makan atau malah makannya lebih banyak lagi daripada biasanya. Itu juga bisa terjadi ya. Kemudian misalnya anak ini, misalnya dalam kasus cyberbullying, ketika kita mendekati dia kemudian mencoba untuk menyembunyikan teleponnya. Itu juga bisa terjadi di situ ya. Jadi kita mesti curiga apakah ada sesuatu yang sedang terjadi. Jadi kita harus benar-benar mempunyai relasi yang baik dengan anak didik kita ataupun dengan anak kita sebagai orang tua ya, dengan anak kita sehingga kita bisa melihat perubahan-perubahan yang kecil yang terjadi, kemudian kita bisa tanyakan kepada dia, kamu kenapa? Apakah ada masalah apa? Gitu ya. Kita ajak ngomong dengan baik-baik dan kita berikan dia kepastian bahwa nggak apa-apa, mereka boleh cerita dengan kita. Mereka jangan sampai takut akan diapa-apain karena aman untuk cerita dengan kita. Dan kita akan langsung menanggapinya dengan tegas ya. Jadi tidak akan sia-sia ketika mereka bercerita kepada kita. Oke. Kemudian bagaimana ya, misalnya memberikan penjelasan kepada anak yang sering dibully ya, ataupun anak yang kena bullying di rumahnya sehingga dia menyebabkan melakukan kembali ya, ini yang sering terjadi juga ya, ketika si korban juga melakukan kembali. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan sebagai orang tua yang mengajari anak kita untuk menghadapi bullying. Putri saya selalu diajak tetangga yang cowok, tetapi saya ajarkan agar menantang dan bertanya apa, dan semenjak itu berkurang. Apakah cara melawan itu cara baik? Kalau kita mengajarkan mereka untuk bersikap asertif dengan tegas, tanpa kekerasan, itu adalah baik. Karena ketika anak ini meresponi dengan asertif dan mau berdiri tegas ya, berdiri tegak, tangguh untuk bilang stop atau untuk bilang apa gitu ya, biasanya si pelaku bullying itu akan ciut ya. Jadi dia akan biasanya bergeser untuk memilih korban yang lain yang lebih empuk ya, sasaran lebih empuk. Jadi asalkan kita mengajarkan mereka untuk tidak membalas dengan kekerasan, dengan suatu tindakan agresi, itu baik dilakukannya. Bagaimana anak korban bully waktu masa sekolah dasar, apakah ada dampak waktu dia dewasa seperti balas dendam ya? Anak korban bully bukan saja pembuli yang nanti beranjak dewasa menjadi sesuatu yang berdampak negatif, tetapi korban bully pun ketika dibiarkan berlarut-larut di dalam keadaan ini, itu pun akan menjadi dampak yang negatif. Dia akan kehilangan rasa percaya diri, rasa harga diri, akan sulit untuk berrelasi, bersosialisasi dengan teman-temannya hingga nanti dia beranjak dewasa, dia bisa mengalami depresi, mengalami kecemasan atau anxiety ya, itu merupakan dampak-dampak, banyak sekali dampak-dampak negatif yang bisa terjadi kepada korban bullying. Ataupun yang sering terjadi ya, dia juga bisa menjadi pembuli kepada orang-orang yang lebih lemah. Ketika dia menjadi korban, dia melampiaskannya dengan membuli orang lain. Itu pun bisa terjadi ya. Oke. Nah, saya ingin ingatkan apa yang sudah dijabarkan waktu di sesi pelatihan yang lalu, apa kira-kira yang dapat membantu anak-anak yang menjadi korban bullying itu untuk mengatasi bully. Jadi pertama, saya tidak akan jabarkan lagi karena sudah dijabarkan, tetapi hanya ingin sekilas menyebutkan kembali ya. Jadi pertama adalah harga diri atau percaya diri, yang kedua adalah ketegasan, ya seperti yang tadi salah satu Ibu bertanya itu. Ketiga adalah kemampuan sosial. Keempat adalah kemampuan kerjasama atau kooperasi dengan yang lain. Kelima adalah ketika dia mempunyai teman. Satu orang teman saja itu akan membuat perubahan ya. Biarpun hanya baru satu saja itu sudah akan membuat perubahan yang positif di dalam diri anak yang menjadi korban nih. Locus kontrol internal adalah suatu kepercayaan bahwa dia bisa berupaya untuk mengubah situasinya. Jadi tidak nerimo ya, tidak merasa aduh ya memang sudah semestinya saya nggak ada hal apapun yang saya bisa lakukan untuk merubah. Itu kalau dia mempunyai locus kontrol internal berarti dia bisa percaya bahwa dia bisa melakukan sesuatu untuk menghentikan kegiatan bullying itu ya. Dan kemudian melaporkan kepada guru.
Nah, saya akan membacakan satu buku cerita. Di sini saya ingin mengingatkan bahwa ada banyak sekali buku cerita yang cocok untuk anak-anak usia dini ya, yang tentang topik bullying. Dan Bapak Ibu bisa mendapatkannya, mengaksesnya di YouTube karena di YouTube itu sering sekali dibacakan buku cerita macam-macam. Nah, bisa mungkin diperlihatkan gambarnya lalu Bapak Ibu menceritakannya dalam bahasa Indonesia ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mungkin suaranya dimatikan gitu sehingga anak-anak bisa diceritakan dengan itu, bisa juga secara itu. Dan kemudian tadi malam saya baru membaca satu yang ini, Stentel Molly Lumelon. Ini merupakan juga buku yang di pojok ini ya. Saya perbesar. Ini juga buku yang baik sekali karena di sini anak ini pendek sendiri, giginya tongos, suaranya jelek ya. Terus ada hal-hal lain yang itu ya, yang dia punyai. Tetapi neneknya beri pesan kepada dia, jangan kecil hati, kamu harus tetap bangga dan harus tetap bersikap percaya diri ya. Dan kemudian apa yang terjadi itu Bapak Ibu bisa juga perhatikan dan lihat sendiri di situ. Nah, saya ingin membacakan satu buku di sini, judulnya adalah Freda Stops a Bully. Freda menghentikan seorang pembuli ya. Saya akan bacakan secara ini ya, seperti saya menganggap Bapak Ibu anak-anak ya. Saya terjemahkan secara bebas. Freda menghentikan seorang pembuli. Ditulis oleh Stuart J. Murphy. Freda mengenakan sepatu favoritnya yang berwarna pink yang terang. Ini sepatu favorit dia. Nah, ada seorang anak laki-laki bernama Max. Wah, lihat tuh si perempuan itu. Lihat dia pakai sepatunya, lucu banget, aneh banget. Terus lalu dia berteriak, kaki kocak, kaki kocak. Semua teman-temannya semua menertawakannya. Tetapi Freda tidak merasa itu lucu. Jadi waktu Freda pulang, dia langsung taruh sepatu itu di dalam lemari yang bagian yang paling belakang. Nah, ibunya melihat, terus ibunya bertanya, kenapa Freda, kenapa kamu menaruh sepatu itu di situ? Ada seorang anak laki-laki di kelas saya, dia ngejek saya, mencemooh saya karena pakai sepatu itu. Nah, tapi ibu suka sama sepatu itu. Mungkin dia cuma mau cari perhatian kali, jadi dengan mengejek kamu. Nah, keesokan harinya, Freda pergi ke taman. Percy dan Emma lagi main di ayunan. Ada Max juga di situ. Hei, kaki kocak, kata dia mengejek lagi. Mana sepatu kamu yang kocak? Terus Freda langsung pergi ke mamanya. Terus kata Freda kepada mamanya, Bunda, anak itu melukai hati saya, melukai perasaan saya. Ibunya berkata, kamu bisa coba untuk tidak mendengarkan dia. Oke, saya coba untuk tidak mendengarkan dia. Tapi Max tidak berhenti mengejek dia, mencemooh dia. Dia terus saja berteriak-teriak, kaki kocak, kaki kocak. Terus teman-teman Freda bilang, kata Percy, temannya Freda bilang, ayo kita main di tempat yang lain saja. Kemudian mereka pergi main ke tempat yang lain. Jadi mereka beranjak pergi, ya, walk away, beranjak pergi. Sesudahnya di sekolah, Max selalu mengejek Freda setiap hari. Terus Emma, teman Freda bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Lalu Freda berkata, oh mungkin ibu guru Kathy bisa menolong saya. Nah, kemudian Freda dan Emma pergi menjumpai guru mereka, Ibu Kathy. Terus menceritakannya kepada Ibu Kathy. Ibu Kathy berkata, saya akan bicara dengan Max. Karena Max harus tahu bahwa dia sedang melukai perasaan kamu, Freda. Sebelum Ibu Kathy bisa berbicara pada Max, Freda sudah ketemu dengan Max di playground-nya, di taman bermain. Oh, datang nih dia, katanya. Terus kata Percy, udah, bilang aja ke dia, stop. Jadi temannya, si Percy harus bilang ke Freda, coba katakan stop. Max datang mendekati Freda, baru dia mau mulai bilang, kaki kocak, hei kaki kocak. Terus Freda berpaling kepada dia, dan dia marah, dan dia bilang, stop. So, lihat mukanya si Max kaget ya adik-adiknya. Terus kata Max kepada Freda, saya kan cuma mau melucu saja. Ya, tapi buat saya itu tidak lucu, kata Freda. Hari berikutnya,
Freda memakai sepatu dia yang pink, yang terang benderang ini ke sekolah lagi. Nah, Max kemudian datang, dia memakai sepasang sepatu yang warna ungu dan terang benderang juga dengan gambar bintang-bintang di sepatunya itu. Kemudian Max mendekati Freda dan dia bilang, "Kaki kocak, itulah saya." Dan sekali ini semua orang tertawa, ya. Nah, di dalam buku ini, Bunda, Bapak, Ibu bisa melihat bahwa ada simbol-simbol yang simpel yang kita bisa pakai ya untuk bahkan untuk anak-anak usia dini itu yang bisa dimengerti. Jadi yang pertama, jangan dengarkan ya, don't listen. Yang kedua adalah pergi tinggalkan, walk away ya. Yang ketiga adalah minta bantuan, get help, dan yang keempat adalah say stop atau katakan stop. Jadi ini adalah tindakan-tindakan yang bisa diingat oleh mereka ketika mereka melihat gambar-gambar itu dan melihat kata-kata yang simple, yang terpampang, mungkin kita bisa lihat tempelkan di dinding kelas, sehingga mereka bisa ingat apa yang mereka bisa lakukan ketika mereka mendapatkan tindakan bullying, ya, menerima tindakan bullying. Jadi ini adalah hal simple dan juga sesuatu yang bisa kita tekankan dan ajarkan secara berulang-ulang sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika ada situasi bullying. Nah, di sini kemudian di dalam buku cerita ini juga ada beberapa pertanyaan yang bisa didiskusikan bersama-sama dengan kelas kita ketika kita sudah membacakan ceritanya di situ. Jadi misalnya, bagaimana kamu menghentikan seorang pembuli? Terus lihatlah gambar-gambarnya lagi. Apa yang Freda lakukan untuk menghentikan Max? Yaitu gambar-gambar 4 ini. Ya. Apa yang 4 hal yang dia lakukan itu. Nah, kemudian apa yang Percy dan Emma lakukan untuk menolong Freda? Nah, kemudian mereka bisa ingat-ingat lagi dari cerita apa ya si Percy sama Emma melakukan apa untuk menolong Freda. Kemudian kita tanyakan kepada anak-anak, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu melihat ada seorang yang lagi dibully? Nah, kemudian yang keempat itu belajar menimbulkan empati ini ya. Kalau ada orang yang membuli kamu, apa yang kamu rasakan? Dan ketika kamu membuli orang lain, apa yang orang itu rasakan ya? Kemudian bisa juga mengajak mereka untuk menggambarkan kira-kira perasaan Freda bagaimana ketika Freda mengatakan stop kepada si Max. Jadi itulah hal-hal yang bisa diskusikan bersama dengan kelas kita sehingga kita boleh mulai mencoba membentuk suatu kemampuan sosial emosional yang baik ya dengan menggunakan suatu buku cerita. Oke. Nah, kemudian sebagai penutup ini ada satu sharing yang diberikan waktu itu di dalam kolom chat ini. Saya sekedar sharing pengalaman. Saya pernah menjadi orang tua yang anaknya pernah dibully. Pernah lapor ke guru dan amat kecewa dengan tanggapan guru karena tidak melihat dan tidak ada bukti. Setelah dibiarkan, ternyata perilaku itu berlanjut dan lebih meningkat. Akhirnya saya dan anak yang keluar dari sekolah, sekarang kami homeschooling. Saya sendiri sekarang sudah paham setelah dijelaskan. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tidak juga sedikit hal-hal seperti ini yang terjadi. Dan dorongan saya kepada kita semua adalah mari kita sebagai pendidik ya, sebagai guru, kita boleh lebih peka. Jika kita mendapatkan laporan dari orang tua bahwa anaknya dibully, jangan kita anggap remeh, langsung kita investigasi, lakukan pengamatan secara mendekat, dan kemudian ambil langkah-langkah yang perlu kita ambil supaya kita bisa menindaknya dengan tegas ya. Jadi jangan sampai kasus bullying ini malah menjadi parah atau sampai orang tuanya harus menarik anaknya dari sekolah misalnya ya, seperti ini ya. Jadi bolehlah itu menjadi suatu ini ya, apa yang kita boleh ingat-ingat sebagai pendidik. Tugas untuk hari ini adalah tuliskan satu hal yang Anda pelajari dari sesi hari ini tentang bullying. Jadi hari ini lebih simpel ya. Tuliskan satu hal yang Anda pelajari, mungkin yang paling Anda rasa, oh iya ya itu benar sekali gitu, yang paling didapat, yang paling ditangkap, yang paling nempel gitu di kepala, apa itu yang telah Anda pelajari hari ini tentang bullying. Ya. Form tugasnya akan diberikan melalui Corwil setempat ya. Saya ingin mengingatkan bahwa masih ada 2 sesi lagi, nanti jam 1 siang pada hari ini, lalu juga hari Jumat jam 11 pagi, masih ada satu sesi lagi. Apabila Bapak Ibu ingin mengajak rekan-rekan atau kenalan yang lain untuk mengikutinya, silakan menghubungi Corwil setempat. Ya. Kami tidak membatas untuk daerah ini saja, tidak membatasi untuk daerah ini saja, boleh dari daerah lain, asalkan mendaftarkan lewat Corwil masing-masing. Ya.
Nah, kemudian 3 minggu dari sekarang, jadi bukan 2 minggu, tetapi 3 minggu dari sekarang, tanggal 24 Februari dan 26 Februari, kami akan bawakan seri pelatihan guru sesi ke-7 yang terakhir ya untuk seri pelatihan ini. Dan topik yang kami pilih adalah tentang resilience atau ketangguhan. Jadi di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya kita bisa mendidik anak kita ataupun anak didik kita supaya mereka menjadi anak-anak yang tangguh ya, yang nggak cengeng, yang nggak cepat putus semangat, yang nggak cepat, yang tidak lembek ya, yang tidak mudah merasa kalah atau tidak mudah patah semangat seperti itu ya. Jadi kita boleh jabarkan ini bersama-sama di sesi akhir Februari ini. Oke, sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab. Saya akan stop share screen. Saya akan membuka chatnya dan melihat apakah ada pertanyaan tambahan. Oke, sejauh ini tidak ada pertanyaan tambahan ya. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa menolong Bapak Ibu sekalian di dalam mencegah ataupun menindak ya, menanggapi kejadian bullying